Rahasia ilmu Tayub Pusaka. Menyambung Roso dengan teknik sadar tanpa tidur. Selama berabad-abad, ilmu Tayub Pusaka dikenal sebagai Kaweru Sinengker, ilmu rahasia yang hanya diwariskan dari mulut ke mulut dalam lingkaran terbatas. Banyak yang mengenalnya sebagai proses menayuh keris atau pusaka melalui metode tidur dan mimpi, sebagai jembatan masuk ke alam gaib. Namun sedikit yang tahu, bahwa sebenarnya ada cara yang lebih mudah, lebih praktis, dan lebih sadar untuk melakukan tayuh, yaitu melalui mantra Jawa Tayuh Cipto Roso, dipadukan dengan teknik pernapasan dan komunikasi gaib dalam keadaan sadar. Inilah jalur yang kini mulai diungkap oleh para pewaris sejati Kaweru leluhur, teknik Tayuh Pusaka tanpa perlu tidur, tanpa perlu kerasukan, dan tanpa meninggalkan kesadaran penuh. Dengan cipta, rasa, dan karsa, seseorang bisa berkomunikasi dengan energi pusaka secara halus dan nyata, membaca tuah, mengenali hodam penjaga, hingga menyelaraskan diri dengan pusaka yang cocok secara rohani. Melalui tayangan ini, kita akan membuka lembaran Kaweru yang dahulu dikunci rapat oleh para empu, kini mulai diungkap, dan diajarkan secara terbuka oleh Oma Keris Salatiga sebagai bagian dari laku pelestarian budaya luhur Jawa yang nyaris hilang di telan zaman. Apa itu rahasia ilmu Tayub Pusaka? Tayub Pusaka adalah proses menyelaraskan dan membaca energi gaib dari jenis tosan aji maupun selo aji seperti keris, tombak, kujang, cundrik, batu akik, batu mustika, dan benda bertuah lainnya. Tayuh berasal dari kata dalam bahasa Jawa yang bermakna meraba, memperkirakan, membaca rasa secara batin. Sedangkan disebut rahasia, karena ilmu ini dulu tidak diajarkan secara terbuka, hanya diturunkan kepada mereka yang dianggap layak, melalui laku khusus dan tirakat. Kini, sebagian Kaweru ini mulai dibuka untuk pelestarian budaya dan warisan spiritual. Cara pandang dalam spiritual Jawa. Dalam perspektif spiritual Jawa, pusaka bukan sekadar benda mati. Ia diyakini sebagai 1. Benda berisi energi, tuah, hasil dari perpaduan niat pembuat, empu, bahan-bahan pilihan, waktu pembuatan yang sakral, serta doa atau mantra yang ditanamkan selama proses pembuatannya. 2. Tempat bersemayamnya hodam atau penjaga gaib. Entitas halus yang dipercaya sebagai pelindung, pembimbing, atau penjaga dari pusaka dan pemiliknya. 3. Memori spiritual leluhur. Pusaka dianggap menyimpan getaran rohani dari zaman dahulu, yang bisa dibaca oleh orang yang peka batinnya. Ilmu tayuh dalam tradisi ini dilakukan dengan 1. Menjernihkan batin dan pikiran, agar rasa halus dapat bekerja. 2. Mengaktifkan Cipto Roso, yaitu menyelaraskan pikiran, hati, dan energi. 3. Menggunakan mantra dan teknik pernapasan sebagai pembuka saluran batin. 4. Melatih komunikasi halus, telepati rasa, untuk mengetahui tuah atau pesan dari pusaka. Orang Jawa meyakini bahwa pusaka akan membuka diri jika didekati dengan rasa tulus, batin yang bersih, dan niat baik. Cara pandang ilmiah modern. Dari sudut pandang ilmiah modern, Tayuh Pusaka dapat dianalisis melalui konsep-konsep berikut. 1. Medan energi dan getaran. Ilmu fisika kuantum dan bioenergi mengenal bahwa semua benda memiliki frekuensi dan getaran. Benda-benda logam atau batuan tertentu, seperti yang digunakan dalam pusaka, menyimpan medan elektromagnetik alami. Orang dengan kepekaan tinggi, highly sensitive person, atau pelatihan meditasi mendalam bisa merasakan getaran ini, yang dalam konteks Jawa disebut roso. 2. Koneksi psikologis dan alam bawah sadar. Proses tayuh bisa dilihat sebagai bentuk komunikasi dengan alam bawah sadar. Ketika seseorang masuk dalam kondisi hening, fokus, dan meditatif, melalui napas dan mantra, maka akses ke memori intuitif dan naluri batin terbuka. Hal ini sejalan dengan teori gelombang otak brainwaves, di mana otak masuk ke gelombang alpha atau theta, kondisi optimal untuk intuisi dan persepsi halus. 3. Sugesti dan neuropsikologi. Dalam psikologi, mantra dan laku spiritual dapat menjadi alat autosugesti positif. Energi mental yang terfokus mampu mengubah persepsi seseorang terhadap suatu benda, placebo effect, termasuk merasakan auranya. Namun, ini bukan berarti hayalan, justru menunjukkan bagaimana kesadaran manusia bisa menembus batas logika melalui mekanisme alami otak dan sistem saraf. Ilmu Tayuh Pusaka adalah jembatan antara dunia lahir dan batin. Bagi orang Jawa, ia adalah cara menyambung rasa dengan pusaka yang dipercaya hidup secara spiritual. Bagi dunia ilmiah, ia bisa dijelaskan sebagai bentuk interaksi antara energi benda, kesadaran manusia, dan intuisi bawah sadar.
Ketika keduanya dipahami bersama, kita akan melihat bahwa ilmu ini bukan tahayul, melainkan kearifan lokal yang memiliki dasar psikologis, spiritual, dan bahkan ilmiah. Tayuh pusaka bukan hanya mengetes keris, tetapi membuka hubungan batin antara manusia, energi leluhur, dan semesta. Ilmu tayuh pusaka dengan metode tidur, lewat mimpi. Dalam tradisi kejawen, salah satu cara yang paling tua dan dikenal untuk menayuh atau membaca tuah pusaka adalah melalui mimpi. Metode ini digunakan oleh banyak empu, dukun sepuh, dan spiritualis zaman dulu sebagai cara berkomunikasi dengan isi gaib atau penjaga pusaka, hodam, leluhur, atau energi halus, dalam kondisi tidur atau terlelap. Metode ini diyakini lebih kuat dan lebih jernih, sebab ketika tidur, pikiran logis dan ego manusia tidak menghalangi sinyal rasa dan batin. Tata cara tayuh melalui mimpi. Berikut adalah langkah-langkah umum yang digunakan oleh para pelaku spiritual Jawa untuk menayuh pusaka melalui mimpi. 1. Laku tirakat, puasa dan penyucian diri. Biasanya dilakukan puasa mutih, ngerowot, atau patigeni sebelum melakukan tayuh. Ini dilakukan untuk membersihkan diri secara lahir dan batin, serta mengendapkan energi tubuh agar lebih peka. 2. Niat dan sugesti sebelum tidur. Sebelum tidur, pelaku harus menetapkan niat yang kuat dan memohon petunjuk kepada Tuhan, Sang Hyang Widhi, dan para leluhur. Lalu menyampaikan secara batin permintaan kepada pusaka agar diperlihatkan tuah, penjaga, atau cocok tidaknya pusaka tersebut. Contoh niat batin. Kawula nyuwun pangestulan piwulang, mugi ing dalem sar diparingi wangsit saking pusaka menika, bilih tuahipun migunani kangge kawilujengan, saha kesaenan wonten gesang ing alam endonyo. 3. Meditasi singkat tidur. Sebelum tidur, biasanya dilakukan pengendapan napas, seperti meditasi ringan, lalu tidur dalam posisi tenang, kadang ditemani pusaka yang diletakkan di bawah bantal atau di dekat tubuh. 4. Mencatat dan menafsirkan mimpi. Jika berhasil, biasanya dalam mimpi akan hadir simbol, orang tua berjubah, binatang gaib, atau cahaya tertentu. Pelaku akan mengingat atau mencatat detail mimpi setelah bangun, lalu mencari maknanya berdasarkan ilmu tafsir mimpi Jawa atau dengan bantuan orang sepuh. Penjelasan menurut ilmu psikologi. Dari sudut pandang psikologi modern, metode ini bisa dipahami sebagai aktivasi bawah sadar melalui teknik sugesti dan mimpi lucida, lucid dream. 1. Akses ke alam bawah sadar. Saat tidur, manusia masuk ke gelombang otak theta dan delta, di mana alam bawah sadar terbuka lebar. Semua informasi, intuisi, dan simbol-simbol batin dapat muncul tanpa filter logika. 2. Autosugesti dan prakondisi pikiran. Dengan mengulang niat dan doa sebelum tidur, seseorang memberi autosugesti kuat kepada otak untuk fokus pada satu hal, dalam hal ini, pusaka dan energinya. Ini memicu proses mimpi terarah, atau dikenal juga sebagai dream incubation dalam psikologi. 3. Lucid dream dan simbolisme. Banyak pelaku tayuh yang melaporkan kesadaran dalam mimpi, mirip seperti teknik lucid dream. Dalam mimpi itu, mereka bisa bertanya kepada sosok, merasakan getaran benda, atau mendapatkan simbol, ular, naga, cahaya merah, air mengalir, yang harus ditafsirkan secara kontekstual. 4. Manfaat psikologis. Membantu membuka sisi intuisi dan kepekaan batin. Memberi rasa percaya diri dalam mengambil keputusan. Menjadi media refleksi diri dan penyelarasan energi. Ilmu tayuh pusaka melalui mimpi adalah metode kuno yang memanfaatkan keheningan batin dan koneksi bawah sadar untuk menyambung rasa dengan pusaka. Meski bersifat spiritual, metode ini memiliki dasar ilmiah dalam bidang psikologi dan neurokognitif, terutama terkait gelombang otak, autosugesti, dan mimpi terarah. Namun, kelemahan metode ini adalah tidak semua orang bisa mengingat mimpi dengan baik atau bisa melakukannya secara terarah. Karena itu, banyak yang kini lebih memilih metode tayuh sadar dengan teknik Cipto Rosso dan pernapasan. Sebab lebih simpel terlebih dengan bimbingan langsung dari ahlinya. Tidak heran banyak dulur-dulur pecinta tosan aji yang silaturahmi di Omah Keri Salatiga untuk ngangsu kaweruh mengambil program ilmu tayuh sadar agar mendapatkan bimbingan tekniknya dengan metode privat materi langsung praktek, sehingga bisa menerapkannya secara mandiri. Ilmu tayuh sadar Cipto Rosso, metode tayuh pusaka dalam keadaan terjaga. Ilmu tayuh sadar Cipto Rosso adalah metode menayuh pusaka tanpa tidur, tanpa mimpi, dan tanpa trans kerasukan. Metode ini dilakukan dengan mengaktifkan rasa halus, Rosso, melalui pernapasan teratur, mantra Jawa, dan fokus batin penuh. Praktisi tetap sadar sepenuhnya, sehingga bisa mengenali getaran pusaka secara jernih dan logis.
Tahapan dasar praktek Tayuh Cipto Rasa. 1. Penjernihan batin melalui pernapasan dan doa pembuka. 2. Aktivasi cipta, rasa, dan karsa dalam satu tarikan napas tenang. 3. Pembacaan mantra Tayuh Cipto Rasa untuk membuka saluran energi. 4. Pengamatan rasa dan getaran pusaka dengan komunikasi batin, telepati halus. 5. Penerimaan sinyal atau intuisi, panas, dingin, berat, gelap, cahaya, bayangan, dan lain-lain. Manfaat menguasai Tayuh dalam keadaan sadar. Lebih aman dan terkontrol, tidak bergantung pada mimpi atau kondisi tidak sadar. Lebih bisa dilatih dan diuji. Setiap rasa bisa dicatat, diuji, dan dikembangkan. Meningkatkan kecerdasan spiritual, menyelaraskan pikiran logis dan batin intuitif. Lebih efisien, tidak perlu waktu lama tirakat tidur atau mimpi, cukup fokus dan latihan. Bermanfaat untuk semua jenis pusaka dan benda bertuah. Belajar ilmu Tayuh butuh bimbingan, bukan hanya konten. Ilmu Tayuh bukan sekadar teori atau tontonan. Ia adalah laku rasa yang hidup, yang hanya bisa berkembang dengan bimbingan langsung dari yang sudah menguasai. Tayangan video bisa memberi gambaran, tapi tidak bisa menuntun rasa dan membetulkan kesalahan batin. Jika hanya mengandalkan konten, maka semua orang bisa jadi empu, guru kebatinan, dan sebagainya, hanya dengan menonton. Tapi kenyataannya, ilmu tidak diwariskan lewat tontonan, tapi lewat tuntunan. Disinilah pentingnya berguru, sinau bareng, dan ngalap berkah ilmu langsung dari sumber yang mumpuni, seperti yang dilakukan oleh komunitas di Omah Keris Salatiga. Budaya cerdas itu sinaulan laku, bukan duduk pasif nonton langsung berilmu. Karena itu, yang ingin benar-benar bisa Tayuh sadar silahkan kontak person dan silaturahmi, sinau bareng, dan rasakan sendiri bagaimana ilmu ini bekerja dari dalam, bukan hanya dari kata-kata, bukan promosi belaka. Ingat ada pepatah, Jer Basuki Mowobeo. Salam sukses. Rahayu. Omah Keris Salatiga, buka Google, ketik Omah Keris Salatiga, akan menemukan alamat galerinya. Kontak 082135135007. Omah Keris Salatiga.